Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, siang ini kita bisa berkumpul secara online untuk tentang plagiarisme atau secara umum itu etika akademik. Ya, ini adalah bagian dari perkuliahan metode penulisan ilmiah. Ya, yang bisa diambil di semester 6 atau semester 7 ya. Ini mata kuliah yang dibuka baik semester genap ataupun ganjil. Jadi kenapa begitu? Karena memang di prodi kita mahasiswa itu bervariasi. Jadi kalau kita tidak membuka mata kuliah ini di 2 semester setahun, maka ada mahasiswa yang tertunda kuliahnya. Ya, seperti yang kita pahami bahwa output dari mata kuliah ini adalah seminar proposal untuk skripsi. Jadi dalam proses penulisan ada hal yang harus kita pahami untuk membantu kalian bisa menyelesaikan seminar proposal dengan baik, yaitu tentang etika akademik dan plagiarisme. Ya. Menunya kurang lebih seperti ini, mulai dari pendahuluan, kemudian yang kedua definisi dan jenis plagiarisme, yang tiga yang penting bagaimana menghindari plagiarisme, 4 turn it in di UNIP, kemudian ada sedikit tentang dilema etika, kemudian diskusi, dan akhirnya kita tutup dengan kesimpulan. Tadi saya sudah menyiapkan video di YouTube dan juga audio di Spotify. Silakan itu dimanfaatkan untuk memahami topik ini sebaik mungkin, ya. Khusus yang tidak bisa hadir secara live di sini bisa mengandalkan itu. Selain itu saya sudah membagi juga di grup beberapa PDF catatan kuliah, lembar kerja mahasiswa, dan juga slide yang saya coba bahas atau diskusikan sekarang, ya. Saya harap dengan bahan-bahan atau bacaan seperti itu kalian bisa memahami topik ini dengan baik dan bisa dimanfaatkan untuk masa depan kita semua. Kita mulai dengan membahas integritas akademik, ya, di teknik elektro secara umum, ya. Ini sebenarnya juga berlaku untuk orang yang profesinya bukan di teknik elektro, ya. Tapi kita bahas secara khusus bahwa ketika penulisan ini penting bagi kita karena kalian akan menyelesaikan atau melaksanakan tugas akhir dalam kurung skripsi, ya. Mulai dari merancang proposal, melakukan simulasi dan merancang perangkat keras, nanti ya, juga menulis laporannya di seminar hasil atau deskripsinya nanti. Ya, itu yang pertama. Ini juga terkait dengan tanggung jawab seorang insinyur secara profesional. Ya. Jadi memang kita seorang yang profesional itu harus tahu dengan integritas akademik ini, karena tanpa integritas akademik kita sebagai profesi itu tidak bisa bertahan menghadapi tantangan dunia nyata. Kemudian juga kalian harus memahami originalitas, ya, komprehensif, ya. Originalitas ini maksudnya kalau dalam bahasa Arab itu ada yang namanya sanad. Jadi kita berilmu itu tidak berdiri sendiri. Harus jelas di mana kita mendapatkan ilmu itu, sumbernya dari mana. Itu kan sambung menyambung sampai ke yang paling senior. Jadi kita harus
komprehensif dalam orisinalitas. Kita harus menjelaskan di mana sumber-sumber pengetahuan kita atau sumber-sumber alat yang kita pakai. Ya. Jadi orisinalitas ini tidak hanya sebatas pengetahuan, tetapi termasuk juga kode program, desain skematik, dan segala macamnya. Ya. Tidak lupa juga tentang data pengukuran. Orisinal itu maksudnya adalah jelas sumbernya. Ya, jelas sumbernya. Kalau memang engkau sumbernya, maka itu jelas, dan kalau sumbernya adalah orang lain juga harus jelas. Nah, integritas akademik ini ada hubungannya juga dengan akreditasi prodi ya. Kurikulum kita kan berbasis luaran, outcome based education. Kita ke depannya akan mencoba mendapatkan akreditasi IA BEE. Ya, ini akreditasi terbaik yang ada di Indonesia saat ini. Ya, nah, salah satu hal penting yang diminta adalah bahwa adanya kemampuan untuk bertanggung jawab secara profesional dan etis. Nah, topik hari ini adalah bagian dari ini, bahwa nanti alumni kita itu memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab secara profesional dan etis. Ya, implikasi dari ini bahwa adalah orisinalitas dari skripsi, kode program, dan laporan praktikum, ya, itu adalah bukti langsung pencapaian kompetensi etis seorang calon insinyur elektro. Ini juga berarti kalau apapun nanti yang kalian lakukan itu semuanya dianggap pekerjaan kalian, itu juga tidak mungkin, ya. Atau tidak ada sama sekali yang kamu kerjakan, itu juga tidak mungkin, ya. Orisinalitas itu berarti harus jelas mana yang kamu kerjakan, mana yang bukan pekerjaan kamu, ya. Sehingga nanti orang bisa menilai apakah kamu seorang insinyur yang profesional atau etis, yang dia bisa menilai pekerjaan kalian karena jelas atau orisinal. Selanjutnya, ya, plagiarisme itu kalau definisinya banyak, tapi kali ini saya memakai apa yang tertulis dalam Permendiknas nomor 17 tahun 2010 ya. Yaitu plagiat katanya. Plagiat adalah perbuatan sengaja atau tidak sengaja. Ya. Sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh kredit atau nilai dengan menyajikan sebagian atau seluruh karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Ya. Yang penting itu, entah sengaja atau tidak sengaja, itu tetap dianggap plagiat. Ya. Untuk memperoleh kredit atau nilai atau penghargaan. Ya. Dalam konteks skripsi kan kita mencari nilai atau pengakuan ya. Dengan cara apa? Menyajikan sebagian atau seluruh karya orang lain, pihak lain, yang diakui sebagai karya ilmiahnya sendiri, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Ya, gitu. Entah kita sengaja atau tidak sengaja, kita bisa dituduh melakukan plagiat. Dalam skripsi ataupun pekerjaan lain harus jelas yang mana pekerjaan kamu, mana yang bukan pekerjaan kamu. Ya, gitu. Inilah disebut Permendiknas, ya, yang disebut plagiat dalam Permendiknas nomor 17 tahun 2010. Prinsip dasarnya adalah menyajikan gagasan, kata-kata, data, kode, atau gambar milik orang lain seolah-olah itu adalah hasil pemikiran orisinal sendiri, tanpa rujukan yang orisinal. Itu artinya dia bersumber dari diri kamu. Aku nih sumber dari gagasan ini, data, kode, dan segala macam.
Kalau sumbernya bukan kamu harus menyebutkan. Kalau sudah kamu modifikasi, kamu sebutkan sumber awalnya dan kamu jelaskan modifikasinya apa. Itulah ya, apa yang dimaksud dengan plagiarisme. Sampai sekarang ada pertanyaan? Jika tidak, ini ada 4 jenis plagiarisme yang umum terjadi. Pertama yang sifatnya kata per kata atau verbatim. Jadi kita menyalin mentah-mentah dari dokumen lain tanpa ada keterangan atau kutipan atau sitasi. Ya, ini seringkali nih saya lihat di laporan yang ditulis oleh mahasiswa elektro juga. Ya, saya pernah melihat di laporan kerja praktek, di proposal skripsi sering terjadi itu. Terutama kalau proposal skripsi itu adalah lanjutan dari kakak tingkatnya. Nah, itu seringkali ada plagiarisme yang katanya word for word. Ya, itu yang pertama. Kedua, itu ada namanya plagiarisme setelah parafrasa. Dia mengubah struktur kata atau kalimat, tapi tetap logikanya atau alur berpikirnya asli. Nah, kesalahannya adalah tanpa sitasi. Dengan tanpa sitasi ini, orang bisa berpikir bahwa itu adalah ide sang penulis, padahal bukan. Ya, itu namanya plagiarisme setelah parafrasa. Kemudian ada juga plagiarisme sumber. Itu dia menyertakan rujukan yang salah atau fiktif atau menyadur sumber sekunder secara tidak jujur. Ya. Menyadur sumber sekunder secara tidak jujur ini adalah kita sebenarnya tidak membaca sumber utamanya, kita membaca sumber yang mengacu sumber utama, tapi seakan-akan kita membaca sumber utamanya. Ya, seakan-akan. Ini mungkin menjadi situasi yang mungkin terjadi kalau kita nggak punya akses ke sumber yang utama. Mungkin karena kita nggak sanggup membayar, jadi kita membaca sumber lain yang mengacu ke sumber utama, tapi kita buat seakan-akan itu adalah sumber utama. Yang keempat itu namanya plagiarisme yang sendiri atau auto. Jadi tulisan kita di masa lalu, ya, sempurna dipublikasikan atau dinilai itu ya kita kirim lagi, ya, tapi nggak ada pembaruan dan juga tidak ada pemberitahuan. Gitu. Jadi misalnya kalian mau bikin jurnal itu isinya juga bagian dari skripsi, tapi dalam jurnal itu tidak ada indikasi atau kalimat atau petunjuk bahwa skripsi itu ada. Nah, ya gitu. Ini walaupun itu orangnya sama. Itu termasuk kategori yang keempat. Keempat ini harus kita hindari. Ya, harus kita hindari. Karena memang tuntutannya ketika kita menulis publikasi itu adalah kita menulis sesuatu yang baru. Ya, sesuatu yang baru. Kalau itu sebenarnya sudah diketahui ya nggak usah ditulis. Kita sebutnya. Kalau tentang topik ini baca rujukan ini udah selesai gitu. Ya, yang kita tulis hanyalah yang baru saja. Kok begitu? Karena kita pengen menghemat waktu dan sumber daya orang seluruh dunia, baik yang hidup sekarang ataupun yang hidup akan datang. Ya, begitu. Kemudian setelah kita memahami jenis-jenis ini, kita akan memberi contoh-contoh yang agak spesifik atau relevan di bidang kita. Ya, walaupun nggak mesti kita juga ya. Seperti yang pertama ini, plagiarisme kode sumber ini
tentu saja tidak hanya relevan dengan kita, ada banyak profesi lain yang juga relevan, rentan dengan plagiarisme kode sumber. Ya, kita menyalin kode orang, entah itu di YouTube, entah itu di buku gitu ya, kita kerjakan, terus kita diam aja, ya, nggak pernah tersebut sama sekali. Itu kalau kalian buka di skripsi abang-abang atau ayu-ayu kalian itu kan ada source code biasanya di belakang itu. Coba kalian periksa. Apakah tertulis di sana dia merujuk pada yang lain? Kalau tidak, itu sebenarnya kategorinya ada besar kemungkinan plagiarisme. Kenapa? Tidak mungkin semuanya itu, kecil kemungkinannya semua itu benar-benar dihasilkan oleh kakak tingkat kalian. 100%. Ya. Kalau dia akal-akali, itu diganti nama variabel. Itu sering ini kalau tugas coding minta source code ini biasanya ada yang copy paste aja, ganti font atau apa gitu. Itu kategorinya plagiarisme dari kawannya. Dan dia agak kerja dikit, yang awalnya variabelnya itu bahasa Inggris diganti dengan bahasa Jawa, agak beda sedikit seperti itu. Ya. Kalau orang elektro itu jelas gitu ya. Kalau misalnya algoritmanya mau pakai algoritma tertentu itu disebut. Jadi ini adalah implementasi algoritma ini. Ini kan berarti logikanya, langkah-langkahnya itu udah jelas sumbernya. Ya, bahasanya bisa macam-macam. Jadi ketika kalian membuat source code dan kalian memang mengacu pada sumber lain, maka di bagian kepalanya itu di awalnya kalian sebut, bahwa ini adalah modifikasi dari kode yang dibuat oleh siapa gitu. Ya, itu kategori plagiarisme kode sumber. Yang kedua adalah plagiarisme desain rangkaian. Ini juga sering terjadi. Ya, dalam seminar proposal dia udah lengkap ya. Susunan rangkaiannya itu udah lengkap ya. IC-nya apa, itu dihubungkan kemana, itu udah lengkap. Ya kan? Padahal dia baru mulai skripsi. Seringkali itu adalah sebenarnya diambil dari sumber lain, tapi dalam proposalnya nggak muncul sama sekali. Ya kan? Nah, itu juga kategori plagiarisme. Dua plagiarisme ini memang spesifik di bidang teknik elektro dan jarang dibahas di bidang-bidang lain, karena bidang-bidang lain itu membahasnya hanya plagiarisme yang ada di tulisan, entah itu laporan, entah itu jurnal atau apa ya. Tapi ini harus kita pahami yang dua ini juga adalah bagian dari plagiarisme dan harus kita upayakan supaya jelas orisinalitasnya. Ya, mana yang merupakan ide kita, pekerjaan kita, mana yang merupakan pekerjaan orang lain. Ini adalah plagiarisme yang spesifik bidang teknik elektro. Tentunya kalau kalian udah mengerti sedikit-sedikit apa yang disebut dengan open source terkait yang tadi, apakah kalau kita menggunakan open source berarti kita bebas atribusi gitu? Kan banyak tuh, kita bekerja Arduino, apa aja itu kita seringkali menggunakan kode orang lain tanpa atribusi. Di mana Pak kita memberitahukannya ya di source code kita gitu. Ya. Lisensi yang permisif seperti MIT atau Apache 2.0 ya, itu membolehkan pemakaian, modifikasi dan distribusi kembali secara bebas. Tapi ada kewajibannya. Kewajibannya adalah menyertakan atribusi hak cipta asli dalam berkas kode dan dokumen laporan. Jadi kita menyebutkan gitu, ya, bukan hanya di kode tapi juga dokumen laporan. Nah, laporan itu kan skripsi kamu. Jadi dalam skripsinya kamu sebutkan bahwa kamu menggunakan software tertentu yang
isinya MIT. Ada yang lebih keras daripada itu, ya namanya yang copyleft, ya GPL, CC, by SA, ya boleh digunakan kode itu dengan syarat, ya ada kewajiban itu kode modifikasi itu wajib dirilis dengan lisensi yang sama. Terus wajib mensitasi skematik atau layout PCB yang asli. Ya, gitu. Inilah lisensi open source yang contohnya ini bisa kalian ikuti kalau memang kalian pengen menggunakan software tertentu. Gitu. Kalau kalian nggak mau, ya kalian buat aja sendiri dari awal. Tapi itu kan perlu banyak waktu. Gitu. Jadi kita menghargai orang yang membagi source-nya, kita menghargai kepakaran mereka, waktu, uang yang telah mereka gunakan untuk itu, dengan cara atribusi yang baik. Dan mengikuti syarat-syarat lisensinya. Itu yang pertama ya. Yang kedua itu ada kesalahan yang lain yang tidak kalah besarnya, ya, yang namanya fabrikasi dan falsifikasi. Ya, ini biasanya terkait dengan pengumpulan data atau pengujian. Fabrikasi data itu ya mengarang-arang yang tidak ada dibikin ada. Data eksperimen yang sebenarnya tidak dilaksanakan tapi seakan-akan dilaksanakan dan ada data-datanya, ya, sehingga ada tabelnya segala macam. Misalnya kamu uji coba tanpa beban dengan uji coba beban penuh. Nah, tanpa bebannya memang ada kamu laksanakan, tapi yang beban penuhnya tidak kamu laksanakan apapun alasannya. Terus tiba-tiba di skripsi ada tabel dan segala macam. Itu namanya fabrikasi data. Kalau falsifikasi data itu apa? Memang dilakukan pengukurannya, ada hasil pengukurannya, tapi ketika dipelajari hasil pengukurannya kok membingungkan, tidak sesuai dengan ilmu yang kamu pilih, kemudian kamu lakukan akal-akalan, ditambah dikurang, difilter segala macam. Sehingga datanya tidak persis sama dengan hasil pengukuran. Nah, ini namanya falsifikasi data. Kedua-duanya harus dihindari. Solusi yang benar apa? Tampilkan apa adanya. Ini memang susah karena ada tekanan bahwa skripsi itu harus benar, harus sempurna, tidak boleh salah. Itu adalah anggapan yang salah. Ya. Boleh hasilnya jelek atau gagal atau apapun, tapi tidak boleh ada penipuan. Ya. Jadi kalian itu boleh salah tapi nggak boleh nipu. Ya. Jadi kalau kita sebagai seorang insinyur itu boleh salah tapi tidak boleh nipu. Ada profesi lain itu yang katanya boleh nipu tapi nggak boleh salah. Itu bingung. Ya. Tapi kalau kalian, saya, pokoknya semua insinyur itu tidak boleh menipu tapi boleh salah. Nah, solusinya adalah tampilkan saja data itu apa adanya. Jika hasilnya menyimpang dari teori, jelaskan alasannya. Segala macam kamu gunakan kecerdasan kamu tuh untuk menjelaskan faktor-faktor praktis yang menyebabkan pergeseran dari teori, entah rugi-rugi kabel, toleransi komponen, atau interferensi induktif, segala macam bisa kamu susun argumentasinya. Ya, dengan begini kamu bisa terhindar dari dosa fabrikasi dan falsifikasi data. Sekarang ini beberapa tahun terakhir, mungkin 2 tahun terakhir lah, atau 1 tahun terakhir ini, ada makhluk yang namanya Generative Artificial Intelligence, ya, contohnya ChatGPT, GitHub Copilot, dan lain-lainnya, ya. Ini penggunaannya juga perlu kita pelajari bagaimana. Ya. Penggunaan itu ya pada prinsipnya diperbolehkan, ya. Teknologi itu pada prinsipnya memang untuk digunakan. Sama dengan kalian menggunakan laptop, menggunakan HP, itu pada prinsipnya boleh. Cuman ada yang tidak boleh.
Dari secara umum boleh, tapi ada pengecualian, ya. Dia tidak boleh kalau dia sudah terkait dengan pencurian atau kebohongan. Misalnya ini, draft laporan tugas akhir itu secara utuh semuanya dihasilkan oleh AI. Nah, ini dianggap sebagai bentuk plagiarisme, ya. Sekarang ini kita posisi AI ini entah karena AI ini dinilai kemampuannya sangat tinggi atau apa gitu, sehingga siapapun itu, apapun yang dihasilkan AI itu langsung dipercaya, langsung dijadikan versi yang dikumpulkan. Mungkin karena kepercayaan terhadap AI itu sedemikian tingginya, sehingga apapun yang dihasilkan oleh AI itu langsung disetorkan, ya, langsung disubmit. Nah, ini nggak boleh. Jadi harus dibaca, harus dipahami dulu, nanti akan ketemu kesalahan. Jadi yang benar itu hasil AI itu ada salahnya dan kamu menemukannya. Dan kemudian kamu gitu. Kemudian membuat kode simulasi kompleks seutuhnya lewat AI tanpa menuliskan deklarasi penggunaan AI dalam laporan. Nah, kode ini kita menggunakan AI, tapi di laporan nggak ada disebut sama sekali. Ya, itu namanya mengakui bahwa kode itu buatan saya, padahal kenyataannya ada bantuan AI. Solusinya ya kita akui di bagian terima kasih, maksudnya kita mengakui peran AI dan berterima kasih kepada AI. Agak lucu ya, kita sudah berterima kasih kepada AI, ya, gitu. Tapi ya nggak apa-apa, ya. Itu yang penting itu, ya. Prinsip dasarnya jelas apa yang kita kerjakan, apa yang bukan pekerjaan kita. Itu yang terkait dengan AI. Ada beberapa upaya untuk pencegahan, ya. Ada namanya sitasi, ya. Ini adalah obat yang paling penting, yaitu kita harus menunjukkan sumbernya apa, ya. Kalau di teknik elektro kita menggunakan standar IEEE, ya, IEEE, yaitu yang berbasis angka dengan kurung siku. Nah, ini contohnya, ya. Misalnya ada kalimat, algoritma meta-heuristik MSA terbukti memiliki tingkat keprecisan tinggi dalam pemeringkatan kontingensi sistem tenaga. Wah, ini kan satu informasi, apakah kita yang mendapatkan informasi ini kan bukan dari kita, itu ada sumbernya, tersebut ini sumber yang nomor 1. Ya, ini contohnya seperti ini. Namanya sitasi. Selanjutnya, sitasi ini berbeda-beda tergantung jenis dokumennya, ya. Kita di elektro harus juga kadang-kadang merujuk pada datasheet, kadang-kadang menunjuk pada standar, kadang-kadang menunjuk pada paten. Bukan hanya kepada paper ini. Ya, ini adalah jenis-jenis dokumen keteknikan yang sering kita sitasi. Setelah sitasi, rumus yang kedua adalah parafrase. Nah, metodenya adalah metode 4R. Bahasa Inggris ini read, write, recheck, and respect. Read, baca, rewrite, tulis ulang, recheck, periksa lagi, respect, hormati. Baca ya berarti kita baca, kita pahami secara utuh. Kemudian tulis ulang, kita tulis ya kita sendiri tanpa melihat teks aslinya. Kelima, kita periksa, ya, tulisan kita yang sendiri itu kita bandingkan ke versi awalnya dan pastikan dia berbeda dari kata-katanya dan strukturnya. Keempat, kita harus citasi bahwa kita itu menyebutkan sumber aslinya. Ya, inilah 4R. Read, rewrite, recheck, and respect.
Ya, kuncinya adalah mengubah susunan tata bahasa, aktif jadi pasif, pasif jadi alik, dan menggunakan terminologi sendiri tanpa menghilangkan akurasi konsepnya. Inilah yang disebut teknik paraprasa. Ini ada contoh teks aslinya, kemudian plagiasi yang buruk, dan nih bagian yang bagus. Ya, ini silakan kalian baca nanti dan coba renungkan dan ditiru untuk parafrasanya. Nah, ada banyak contoh lain ya. Ini cuma salah satu contohnya aja. Kemudian di Universitas Bengkulu itu ada teknologi turn it in atau similarity checker. Ini sering menjadi hambatan juga bagi calon-calon alumni karena dia turn it in ini kalau skornya tinggi ya nggak bisa wisuda gitu ya itu. Jadi ini mendeteksi kecocokan kata antar naskah Anda dengan dokumen di internet. Kemudian tugas saya hari ini kalau di Fakultas Teknik itu kan di 20% sampai 25%. Kalau lebih dari itu nanti ya nggak akan ditolak. Walaupun sebenarnya di bawah 20% itu belum tentu aman juga. Ya. Kalau yang ditangkapnya itu adalah rujukan, bisa exclude bibliografi, ya. Sama kalau kutipan bisa juga quote. Itu bisa digunakan cara yang sah untuk mengurangi persentase. Ini mungkin bisa membantu kalian terkait dengan Turnitin yang menjadi salah satu kebijakan di universitas kita. Nah, AI pada Turnitin itu juga ada sih, maksudnya kita menggunakan AI untuk mendeteksi tulisan AI, ya. Pada prinsipnya ada dua karakteristik, yaitu perplexity sama burstiness. Ya, perplexity ini mengukur tingkat keacakan pemilihan kata. AI itu cenderung monoton, kurang kaya bila dibandingkan manusia, ya gitu. Jadi kalau dia variasinya sedikit, perpleksitinya rendah, maka itu kemungkinan besar bisa dianggap sebagai generatif AI. Kedua ada namanya pengurangan variasi panjang dan kerumitan struktur kalimat. Kalau kalimatnya banyak yang kompleks segala macam, yang membingungkan itu, biasanya itu mahasiswa. Kalau kalimatnya pendek-pendek dan jelas, itu biasanya AI. Nah, seperti itu, ya. Jadi sebenarnya Turnitin ini sudah punya semacam alarm untuk mengingatkan yang memeriksakan bahwa ini kemungkinan besar ada AI-nya, begitu. Khusus untuk kode komputer, kode bahasa programan itu ada juga sistemnya ya, yang digunakan untuk memeriksa plagiarisme. Ini belum diterapkan oleh prodi maupun oleh universitas atau fakultas sih, tapi ini saya bahas karena memang sistem ini ada, namanya MOSS dan JPLEG ya. Ini dia membangun pohon sintaksis abstrak dari kode sumber untuk menangkap logika kontrol alur program ya. Kalau modifikasinya itu kosmetik, namanya diganti-ganti, komentarnya diubah, spasi, indentasi, sama flow tulisan, terus blok-bloknya dipindah-pindah, itu nanti tetap ketahuan. Nah, abstrak syntax tree ini nanti ketahuan abstrak syntax tree-nya itu masih sama antara kode kita dengan kode sumber. Ini menunjukkan bahwa sudah ada upaya untuk mendeteksi plagiarisme kode. Ya, walaupun harus saya akui juga di prodi kita ini belum ya, ini belum diterapkan.
Oke, itu beberapa materi saya ini membahas ada 2 senario ini yang mungkin nanti coba kalian pikirkan ya. Ada A dan B. Yang A ini ada bug di kode senior, ya ini seringkali ditemukan oleh junior yang melanjutkan skripsi seniornya. Ada mahasiswa yang melanjutkan riset senior dan menemukan logical bug besar dalam kode simulasi sehingga grafik aplikasi senior itu tidak valid. Nah, mahasiswa ini memperbaiki kode itu dan berhasil. Nah, apakah ia wajib mensitasi senior tersebut? Kan dia salah. Bagaimana ia menjelaskan perbedaan hasil tanpa merusak nama baik senior atau dosen pembimbingnya? Gimana salahnya? Kalau kita buka kelemahan orang, terus orang jadi marah dan malu, kan bahaya juga. Ya, ini gimana titik tengahnya tanpa harus menyalahkan siapapun atau mempermalukan siapapun. Itu skenario A. Yang B itu juga banyak terjadi. 2 hari sebelum batas skripsi, inverter terbakar, IC terbakar, ya. Sementara atau teman manipulasi aja, pakai interpolasi segala macam. Ya, itu namanya kan fabrikasi atau falsifikasi data. Ya udah fabrikasi aja, dibuat-buat datanya. Kan tinggal 3 kali. Daripada kamu bayar uang semester, 1 semester lagi. Ya, jadi gimana kita harus bersikap? Itu. Nah, ini adalah 2 skenario yang sangat mungkin terjadi dan mungkin akan kalian alami dan kalian harus bertindak sebaik mungkin ya. Selanjutnya ini ada beberapa checklist yang bisa kalian gunakan saat mengumpulkan skripsi atau laporan. Apakah titipan langsung diletakkan dalam tanda petik, apakah pustaka eksternal sudah disitasi dengan gaya EEE, apakah data simulasi atau pengukuran itu real dan bukan fabrikasi, apakah kontribusi penggunaan kecerdasan buatan sudah deklarasikan, ya. Nah, ini kalau kamu lakukan, insya kamu menjaga nama baik diri kamu, menjaga nama baik alma mater, dan juga menjaga nama baik institusi keseluruhan. Tidak hanya di Indonesia, tapi juga seluruh dunia. Itu, ya. Itulah akhir dari presentasi saya. Silakan kalau ada yang mau bertanya.